Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, yaitu Riki Irfansyah, Lutfi Miftahul Putri, Meliani Rapiatun, Dinda Asila, dan Mutiara Sani. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pencegahan penipuan dan manajemen risiko. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya. Yang pertama itu ada pencegahan penipuan dan sistem manajemen keamanan informasi atau disebut ISMS. Salah satu fungsi penting dari akuntan forensik dan pemeriksa penipuan melibatkan menasihati klien bagaimana mencegah penipuan atau mencegah terjadinya fraud. Dalam banyak kasus, mencegah penipuan jauh lebih ekonomis atau jauh lebih baik daripada mendeteksi, menyelidiki, dan memulihkannya. Pencegahan penipuan harus diterapkan berdasarkan biaya manfaat, dan dalam beberapa kasus, pendekatan yang paling ekonomis adalah mendeteksi penipuan daripada mencegahnya. Organisasi harus mengandalkan berbagai standar internasional yang memberikan panduan untuk mencapai keamanan. Hal ini pada gilirannya melibatkan penggunaan terminologi khusus yang diadopsi oleh standar tersebut. Selanjutnya ada tujuan inti keamanan informasi. Nah, kata keamanan berarti membatasi akses hanya kepada orang yang berwenang. Maksudnya itu tidak sembarangan orang atau semua orang bisa mengakses dari suatu sistem. Nah, hal ini adalah salah satu arti penting dari keamanan. Artinya, keamanan dalam arti yang lebih luas yaitu mengenai penyampaian keamanan informasi. Pengiriman keamanan informasi adalah semua jenis produk keamanan yang dalam arti luas mencakup misalnya itu proses terkait keamanan informasi, proses perangkat lunak maupun perangkat keras, sistem, layanan, unit organisasi, lingkungan, jaminan, dan bahkan personel terkait keamanan. SMKI itu sendiri adalah proses pengendalian internal organisasi yang memastikan 3 tujuan berikut dalam kaitannya dengan data informasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada kerahasiaan, yang kedua itu ada integritas melibatkan akurasi dan kelengkapan, dan yang ketiga ada ketersediaan. Selanjutnya ada konsep kunci dalam SMKI. Kumpulan konsep yang saling terkait berikut memberikan latar belakang untuk studi SMKI. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat SMKI yang pertama itu penyematan organisasi atau keterkaitan organisasi tersebut. Selanjutnya ada manajemen risiko dan pengendalian internasional. SMKI adalah bagian IRM dan proses pengendalian internal. Ini berarti bahwa SMKI harus secara formal dimasukkan ke dalam IRM perusahaan dan proses pengendalian. Selanjutnya juga respon. Pencegahan yaitu menghentikan masalah keamanan sebelum terjadi. Nah, beberapa masalah tidak dapat dihentikan sehingga harus dideteksi dan kemudian ditanggapi dengan cara yang tepat. Banyak sistem menempatkan penekanan besar pada pencegahan, tapi tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mendeteksinya. Pertama yaitu mengenai respon. Isu kunci ISMS untuk respon adalah merencanakan respon sebelum insiden terjadi. Maksudnya itu ketika sebuah sistem terjadinya pembobolan dari sebuah sistem, nah maka sebuah perusahaan harus menyiapkan respon atau hal yang akan dilakukan setelah terjadinya sebuah masalah. Selanjutnya, ada siklus hidup ISMS dan PDCA.
Meskipun SMKI harus diintegrasikan ke dalam pengendalian internal organisasi dan proses CRM, SMKI juga harus dikembangkan sebagai proses tersendiri, sebagai komponen utama dari sistem informasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan SMKI harus dilanjutkan melalui 6 fase berkelanjutan. Yang pertama itu mulai dari analisis, desain, implementasi, operasi, evaluasi berkelanjutan, dan peningkatan. Nah, hasil keseluruhan dari 6 fase tersebut ialah SMKI, atau salah satu contohnya itu kayak SIMAK yang ada di kampus kita. Nah, SMKI itu sendiri yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi. Kemampuan untuk beradaptasi sangat penting karena ancaman keamanan baru terus-menerus muncul di dunia yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, ada manajemen risiko dan analisis keancaman dan kerentanan. Ancaman merupakan individu atau kejadian yang berhubungan dengan sistem yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Mereka bisa berbentuk aktif maupun pasif. Ancaman aktif berhubungan dengan tindakan individu yang disengaja, seperti peretas atau penyabot atau hacker. Ancaman pasif berhubungan dengan kejadian acak, berupa misalkan ada kebanjiran atau kebakaran atau kejadian hal-hal yang mengenai alam atau bukan kejadian yang bersangkutan dengan manusia langsung. Ancaman aktif dan pasif terkait erat dan terdapat dalam banyak kasus. Perbedaan di antara keduanya adalah hal sepele, setidaknya sehubungan dengan konsekuensinya. Misalnya yang berkaitan dengan ancaman aktif yaitu perusakan file utang usaha oleh peretas. Nah, yang selanjutnya ada ancaman berupa pasif yaitu penghancuran file yang diakibatkan oleh banjir. Selanjutnya ada organisasi standar internasional SER 127.000 terkait keamanan informasi. Organisasi standar internasional atau ISO adalah kelompok internasional utama yang mengumumkan standar yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, organisasi ini merupakan jaringan lembaga standar nasional di lebih dari 150 negara. ISO itu sendiri adalah non pemerintah atau independen, tetapi banyak lembaga anggotanya didanai oleh pemerintah. Karena ISO adalah organisasi swasta, kepatuhan terhadap standarnya sangat sukarela, meskipun negara-negara anggota bebas untuk mewajibkan secara internal. Semua standar yang disahkan oleh ISO membawa logo ISO dan menyandang sebuah sebutan standar internasional. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi. Ya, di sini selanjutnya ada beberapa elemen penting dari kebijakan keamanan organisasi yang baik. Yaitu yang pertama ada penyataan tentang maksud dan prinsip organisasi yang berkaitan dengan keamanan informasi. Harus mencakup diskusi tentang pentingnya keamanan bagi organisasi. Yang kedua itu pernyataan tentang ruang lingkup kebijakan keamanan. Yang ketiga pernyataan akuntabilitas atau pertanggungjawaban manajemen puncak untuk keamanan informasi. Yang keempat itu pernyataan yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan tugas karyawan kunci yang berhubungan dengan keamanan informasi. Yang kelima ada pernyataan tujuan keamanan organisasi. Yang keenam ada daftar ringkas aset informasi penting dan klasifikasi persyaratan keamanan setiap aset. Yang ketujuh itu ada rangkuman program untuk mendidik, menyadarkan, dan melatih karyawan terkait keamanan. Ini harus mencakup pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana karyawan berkomunikasi mengenai keamanan informasinya. Next. Selanjutnya di sini ada lakukan penilaian risiko. Penilaian risiko itu mengikuti proses 3 langkah. Langkah yang pertama itu menentukan aset apa yang perlu dilindungi. Contohnya itu kayak misalnya dokumen-dokumen perusahaan, seperti sertifikat gedung perusahaan, terus dokumen-dokumen penjualan atau dokumen piutang perusahaan. Kemudian yang
keduanya itu seperti kayak sistem perangkat lunak perusahaannya. Yang ketiga itu misalnya kayak data informasi karyawan berupa alamatnya, terus nomor induk kependudukan, dan ataupun gaji karyawan itu sendiri. Nah, yang keempat itu informasi yang terkait dengan strategi dan rancangan yang ingin dijalankan dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu, langkah yang kedua menentukan ancaman dan kerentanan untuk aset yang diidentifikasi. Yang pertama itu ada ancaman pasif, dan yang kedua ada ancaman aktif. Ancaman aktif itu serangan dilakukan dengan sengaja oleh berbagai tingkat individu. Sedangkan ancaman pasif itu yang dilakukan tidak sengaja karena adanya kecelakaan ataupun karena adanya tindakan alam seperti kayak kebanjiran, gempa bumi, ataupun kebakaran. Sedangkan menganalisis yang langkah yang ketiga itu menganalisis kerugian yang dapat terjadi pada aset yang rentan. Misalnya itu kayak suatu sertifikat kepemilikan gedung perusahaan, jika tidak disimpan dengan baik dan aman, kemungkinan akan disalahgunakan oleh orang lain dengan melakukan pemalsuan sertifikat tersebut, sehingga untuk melakukan pinjaman uang, sehingga dapat menjadi kerugian. Dan itu akan merugikan sebesar nilai buku dari gedung tersebut. Selanjutnya, strategi penanganan risiko. Menerapkan kontrol jika risiko tidak dapat diterima atau diasuransikan, organisasi harus menerapkan kontrol keamanan berdasarkan biaya manfaat. Strategi perlakuan umum dan prosedur pengendalian yang dipilih harus diringkas dalam laporan manajemen risiko. Deteksi dan respon insiden yang penting karena kontrol tidak pernah sempurna. Sebaik apapun kontrolnya, selalu ada cara untuk mengalahkannya. Ketergantungan yang berlebihan pada kontrol tanpa ada deteksi dan respon, insiden bisa sama buruknya dengan tidak memiliki kontrol yang sama sekali. Contohnya di sini kayak misalnya suatu perusahaan memproduksi suatu barang. Nah, terkadang kan terdapat barangnya reject atau yang cacat. Maka dari itu perusahaan perlu penanganan risiko terhadap terjadinya permasalahan tersebut, maka harus menjaga data tersebut menggunakan otorisasi, membackup data, dan melakukan arahan kepada karyawan untuk tetap menjaga kerahasiaan perusahaan. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada kontrol esensial yang diperlukan oleh perundang-undangan, yaitu termasuk kontrol yang terkait dengan hal berikut, yaitu perlindungan data dan privasi informasi pribadi, perlindungan catatan organisasi, hak kekayaan intelektual, dan kontrol dalam praktik umum untuk keamanan informasi, yaitu termasuk kontrol yang terkait dengan hal berikut. Yang pertama itu dokumen kebijakan SNKI, kemudian yang kedua ada alokasi tanggung jawab keamanan informasi, yang ketiga ada kesadaran pelatihan dan pendidikan keamanan informasi, kemudian yang keempat ada memproses aplikasi dengan benar, yang kelima ada manajemen kerentanan teknis, yang keenam ada mengelola kelangsungan usaha, dan yang ketujuh ada manajemen insiden dan peningkatan keamanan informasi. Next. Selanjutnya ada jaminan keamanan TI, yaitu jaminan keamanan informasi mengacu pada beberapa jenis pernyataan berbasis bukti yang meningkatkan kepastian bahwa kiriman terkait keamanan dapat menahan ancaman keamanan tertentu. Penyampaian keamanan sistem informasi adalah semua jenis produk, layanan, proses, sistem, ataupun unit organisasi yang terkait dengan keamanan informasi. Hal ini penting untuk berbagai individu dan organisasi. Beberapa di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Pembuatan Standar, yang kedua ada pemerintah dan organisasi lokal, negara bagian, nasional dan internasional. Yang ketiga ada industri tertentu. Yang keempat ada unit dalam organisasi. Yang kelima ada pembuatan kebijakan organisasi, misalnya kayak kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, personel, pengadaan, dan pemasaran. Nah, yang keenam itu ada pemilikan sistem. Yang ketujuh ada kreditor sistem, seperti mengakreditasi dan mensertifikasi sistemnya. Yang kedelapan ada penggunaan akhir terkait dengan penggunaan konsumen dan bisnisnya. Yang terakhir ada masyarakat umum. Next. Otoritas penjaminan. Ketika jaminan harus dibuat, untuk beberapa penyampaian proses tersebut harus melibatkan otoritas jaminan. Orang atau organisasi yang membuat berbagai keputusan terkait jaminan, keputusan ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada jenis jaminan yang harus dicari, yang kedua tingkat kepastian untuk dicari, yang ketiga jenis sertifikat dan akreditasi yang harus dicari, yang keempat jenis laboratorium yang akan digunakan, yang kelima metode jaminan yang untuk digunakan,
Yang keenam ada penerimaan TOE berdasarkan asuransi yang telah diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliani. Selanjutnya itu ada rekayasa keamanan. Dalam rekayasa keamanan ini memiliki beberapa tujuan yang meliputi yang pertama itu ada untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keamanan organisasi. Yang kedua, untuk memahami dan mendefinisikan kebutuhan keamanan organisasi dengan mempertimbangkan risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, untuk mengubah kebutuhan keamanan menjadi spesifikasi dan proses keamanan. Yang keempat, untuk membangun kepercayaan dalam proses keamanan. Yang kelima, menentukan dan mengelola kerentanan keamanan residual yang ada, bahkan dengan proses keamanan yang berfungsi dengan baik. Yang kelima, mengintegrasikan metode dan pendekatan dari berbagai cabang teknik untuk menilai dan mengelola keandalan keseluruhan proses keamanan. Selanjutnya, yaitu ada kontrol keamanan yang diterapkan. Dalam ISO atau IEC 27002 sendiri mencantumkan lebih dari 5.000 kontrol keamanan. Dalam ISO 27002 hanya difokuskan pada 11 bidang utama. Kontrol ini disajikan guna untuk melengkapi dan memperluas, bukan menggantikan yang terkait dengan proses pengendalian internal dasar. Area kontrol keamanan ISO atau IEC 27002 yang diterapkan pada SMKI ini terdiri dari kebijakan keamanan, 2 organisasi keamanan informasi, 3 manajemen aset, 4 keamanan sumber daya manusia, 5 keamanan fisik dan lingkungan, 6 manajemen komunikasi dan operasi, 7 kontrol akses. Selanjutnya itu ada 2 kegiatan mendasar dalam pencegahan penipuan yang efektif. Yang pertama itu ada mengambil langkah-langkah dalam menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Di antaranya yaitu ada memastikan bahwa manajemen puncak memodelkan perilaku yang sesuai. Di sini maksudnya manajemen organisasi tidak dapat bertindak satu arah dan mengharapkan orang lain dalam organisasi untuk berperilaku. Manajemen harus memperkuat karyawannya melalui tindakannya bahwa perilaku tidak jujur atau tidak etis akan ditoleransi. Yang kedua, itu memperkerjakan jenis karyawan yang tepat. Jadi, apabila sebuah organisasi ingin berhasil dalam mencegah penipuan, maka perusahaan harus memiliki beberapa kebijakan perekrutan yang efektif, terutama ketika merekrut untuk posisi yang beresiko tinggi. Yang ketiga, itu ada mengkomunikasikan harapan yang tepat ke seluruh organisasi dan membutuhkan konfirmasi yang tertulis atas penerimaan harapan tersebut. Jadi, di sini mewajibkan karyawan untuk mengonfirmasikan secara tertulis bahwa mereka memahami ekspektasi etika organisasi yang merupakan elemen komunikasi yang efektif dalam menciptakan budaya kejujuran. Selanjutnya, selanjutnya itu ada menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kejahatan biasanya muncul bila didukung oleh kondisi yang kurang baik. Sebaliknya, jika kondisi atau persepsi yang baik tentang lingkungan di sekitarnya, maka akan menghasilkan perbuatan yang baik juga. Seorang pegawai yang mempersepsikan lingkungan kerjanya baik, maka akan berperilaku baik dan juga mendorong kinerja yang baik pula. Dari kinerja yang baik akan mendapatkan remunerasi yang lebih baik. Remunerasi ini adalah suatu yang diterima oleh seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, dari pekerjaan yang sudah mereka lakukan, misalnya seperti komisi atau bonus. Selanjutnya itu ada mengembangkan dan memelihara kebijakan yang efektif dalam menangani penipuan ketika hal itu terjadi. Di sini, kebijakan yang efektif untuk menangani insiden penipuan harus memastikan bahwa fakta diselidiki secara menyeluruh, tindakan tegas dan konsisten diambil terhadap perilaku, risiko, dan kontrol yang memungkinkan penipuan terjadi dinilai dan ditingkatkan. Kemudian, komunikasi dan pelatihan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selanjutnya, itu ada menilai risiko penipuan dan mengembangkan tanggapan konkret untuk mengurangi risiko dan menghilangkan peluang penipuan. Di sini, organisasi dapat secara proaktif menghilangkan sebagian besar
peluang penipuan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi sumber dan mengukur risiko secara akurat. Yang kedua, menerapkan kontrol preventif dan detektif yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Di sini maksudnya menerapkan kontrol preventif dan detektif itu, misalnya seperti dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas dan dilakukannya atau dilaksanakannya audit secara periodik. Yang ketiga itu ada menciptakan pemantauan luas oleh karyawan. Yang keempat, memiliki auditor internal dan eksternal yang menyediakan pemeriksaan independen atas kinerja. Selanjutnya, itu ada deteksi penipuan, itu mencakup beberapa langkah-langkah atau tindakan yang diambil guna menemukan penipuan yang telah atau sedang terjadi. Deteksi ini termasuk dalam investigasi prosedur yang diambil dalam menentukan motif, tingkat, metode penggelapan, atau elemen lain. Deteksi penipuan biasanya diawali dengan mengidentifikasi gejala dan indikator yang cenderung terkait dengan penipuan tersebut. Sebagian besar penipuan terdeteksi secara tidak sengaja. Namun, pada saat deteksi terjadi, penipuan biasanya lebih besar dan telah berlangsung untuk beberapa waktu. Dalam beberapa kasus, bahkan ada individu dalam organisasi yang menjadi korban. Para korban penipuan biasanya melaporkan penipuan tersebut, tetapi prosesnya diperlama karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka saksikan tersebut, apakah benar-benar penipuan atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Asila. Jadi pada deteksi penipuan terdapat dua deteksi penipuan proaktif. Deteksi penipuan dapat menentukan apakah mungkin penipuan terjadi atau tidak. Dua deteksi proaktif yaitu yang pertama menginstal hotline atau sistem whistleblower dan mendorong karyawan dan lain-lain untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka lihat. Dan yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk mendeteksi database yang bisa menunjukkan adanya penipuan. Next. Selanjutnya yaitu investigasi penipuan. Dalam investigasi penipuan terdapat tujuan investigasi yaitu untuk menemukan kebenaran dan untuk menemukan apakah gejala yang dialami benar-benar mewakili penipuan atau tidak. Pendekatan untuk investigasi penipuan bervariasi, meskipun sebagian besar peneliti sangat bergantung pada wawancara, komputer pencarian, email, catatan, pemeriksaan catatan akuntansi, dan kontrol internal. Metode investigasi penipuan dapat diklasifikasikan menurut jenis bukti yang dihasilkan atau sesuai dengan unsur penipuan. Next. Nah, di sini terdapat 4 jenis bukti yang dapat diakumulasikan dalam investigasi penipuan, yaitu yang pertama ada bukti testimonial yang dikumpulkan dari individu. Teknik investigasi khusus digunakan untuk mengumpulkan bukti testimonial adalah wawancara, interogasi, dan berbagai jenis tes kejujuran. Yang kedua yaitu bukti dokumenter yang dikumpulkan dari kertas, komputer, dan tulisan atau sumber cetak lainnya. Beberapa investigasi yang paling umum menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan jenis bukti termasuk pemeriksaan dokumen, penambangan data, pencarian catatan publik audit, pencarian komputer, penghitungan kekayaan bersih, dan laporan keuangan analisis. Yang ketiga yaitu bukti fisik termasuk sidik jari, tanda ban, senjata, properti curian, nomor identifikasi atau tanda pada benda curian, dan bukti nyata lainnya yang dapat dikaitkan dengan penipuan. Pengumpulan bukti fisik sering melibatkan analisis forensik oleh para ahli. Yang keempat yaitu pengamatan pribadi melibatkan bukti bahwa dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan lain-lain oleh para penyelidik itu sendiri. Teknik investigasi pengamatan pribadi melibatkan investigation, surveillance, dan operasi rahasia. Next. Nah, selanjutnya ada menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan pendampingan. Dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan pendampingan, terdapat 3 faktor utama dalam pencegahan kecurangan. Dengan menciptakan budaya, kejujuran, dan keterbukaan, yaitu yang pertama, mempekerjakan orang yang jujur, kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang berarti memiliki kode etik yang terdefinisi dengan baik, memiliki kebijakan pintu terbuka, tidak beroperasi atas dasar krisis, dan memiliki kecurangan yang rendah.
Yang ketiga yaitu menyediakan program bantuan karyawan yang membantu karyawan menghadapi tekanan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Nah, yang pertama yaitu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Cara yang paling dikenal luas untuk mencegah kecurangan adalah dengan memiliki sistem kontrol yang baik. Terdapat 5 jenis kegiatan pengendalian, yaitu yang pertama pemisahan tugas. Memiliki 2 orang melakukan tugas bersama-sama atau membagi tugas menjadi bagian, sehingga tidak ada orang yang menangani tugas lengkap. Yang kedua yaitu memiliki sistem otorisasi yang tepat, sehingga bahwa hanya individu yang berwenang atau yang ditunjuk yang memiliki misi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Next. Nah, ini ada lanjutan dari metode untuk mengurangi terjadinya kecurangan, yaitu yang ketiga, mengimplementasikan pengamanan fisik seperti gembok, kunci, brankas, pagar, dan lain-lain untuk melarang akses ke aset dan catatan. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem pemeriksaan independen seperti rotasi pekerjaan, cuti wajib, audit, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu memiliki sistem dokumen dan catatan yang memberikan jejak audit yang dapat diikuti untuk diperiksa aktivitas mencurigakan dan untuk mendokumentasikan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Sani. Selanjutnya ada mencegah kolusi antara karyawan dan orang lain, serta memberitahu vendor dan kontraktor tentang kebijakan perusahaan. Pada penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sekitar 71% dari semua penipuan dilakukan oleh individu yang bertindak sendiri. Sisanya yaitu 29% penipuan melibatkan kolusi yang sulit dideteksi dan seringkali melibatkan jumlah yang besar. Penipuan kolusi biasanya lebih lambat berkembang atau membutuhkan waktu untuk mengenal orang lain dengan cukup baik untuk berkolusi dan percaya bahwa mereka akan bekerja sama daripada penipuan yang dilakukan oleh satu individu. Selanjutnya, penelitian telah menunjukkan bahwa agar sistem pelaporan pelanggaran dapat bekerja secara efektif, maka ia harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama ada anonimitas, yaitu karyawan harus diyakinkan bahwa mereka dapat melaporkan dugaan insiden pelanggaran tanpa harus merasa takut akan adanya pembalasan. Sistem yang efektif harus menyembunyikan identitas pelapor. Meskipun hal ini dapat menyebabkan proporsi laporan nakal, namun ini dapat mudah diverifikasi melalui investigasi tindak lanjut atas insiden yang telah dilaporkan. Yang kedua ada independensi. Karyawan merasa akan lebih nyaman melaporkan pelanggaran kepada pihak yang independen yang sama sekali tidak terkait dengan organisasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu karyawan harus memiliki beberapa saluran berbeda yang dapat digunakan untuk melaporkan adanya pelanggaran, yaitu bisa melalui telepon, email, online, atau surat. Ini memastikan bahwa semua karyawan tingkat pemula, manajer di lokasi, atau di luar lokasi dapat secara anonim membuat laporan menggunakan saluran yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya, tindak lanjut insiden yang dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti dan tindakan korektif harus diambil jika diperlukan. Selanjutnya, terdapat faktor keempat dalam menghilangkan peluang penipuan, yaitu menciptakan harapan bahwa ketidakjujuran akan dihukum. Dalam lingkungan bisnis dan sosial saat ini, hanya diberhentikan bukanlah hukuman yang berarti. Hukuman nyata melibatkan keharusan memberitahu anggota keluarga dan teman tentang perilaku yang tidak jujur. Pelaku penipuan biasanya pelaku pertama kali yang merasakan malu yang luar biasa ketika mereka dipaksa untuk memberitahu orang yang mereka cintai bahwa mereka telah melakukan penipuan dan tertangkap.
Karena undang-undang privasi saat ini dan tingkat pergantian pekerjaan yang tinggi, pemutusan hubungan kerja saja bukanlah pencegahan penipuan yang kuat. Beberapa orang percaya alasan mengapa ada begitu banyak penipuan dan kejahatan adalah karena pelakunya biasanya tidak dihukum dan ketika mereka dihukum, hukuman yang didapatkan akan ringan. Selanjutnya ada proaktif melakukan audit penipuan. Organisasi yang secara proaktif mengaudit penipuan menciptakan kesadaran di antara karyawan bahwa tindakan karyawan dapat ditinjau setiap saat. Dengan meningkatkan rasa takut ketahuan, audit proaktif mengurangi perilaku curang. Audit kecurangan yang baik melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi eksposur risiko kecurangan. Yang kedua, mengidentifikasi gejala kecurangan dari setiap eksposur. Yang ketiga, membangun program audit untuk secara proaktif mencari gejala dan eksposur. Dan yang keempat, menyelidiki gejala penipuan yang teridentifikasi. Selanjutnya, mencegah kecurangan atau fraud. Penipuan yang terjadi dapat dikurangi atau dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menciptakan budaya perusahaan yang jujur, terbuka, dan memiliki bantuan. Yang kedua, menghilangkan peluang adanya penipuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.